Sebentar lagi nih ya yang kita yakinin juga tuh apa sih, WWE tuh bakal muncul di Netflix nih bulan Januari besok tanggal 6 kan. Ketika di Netflix, apakah sering ada darah-darah lagi? Apakah akan ada cewek-cewek yang seksi segala macam? Daripada lu nonton sinetron kan. Gue sih berharap banget WWE ini mainstream lagi. Betul. Hari ini nggak Let's Go YouTube, hello YouTube Let's Go Arenit. Tapi hari ini gue pakai channel bungkus untuk upload konten podcast WWE bareng sama Andika Mamesa. Yoi, kita punya movement namanya Pot Gulat. Yoi, nama segmennya Pot Gulat nih ya. Nama segmennya Pot Gulat. Selamat datang di podcast Pot Gulat, di mana kita bakal ngomongin soal wrestling WWE dan kenapa lo harus nonton WWE lagi. Nama gue Andika Mamesa, tapi biasa panggil M aja biar gampang kali ya. Gue sih pekerjaannya sebagai atlet ya, fighter, sebagai atlet MMA. Terus gue juga interest banget lah sama industri gulat ya. Kenapa gue jadi atlet MMA ya, gara-gara gue awalnya pertama kali fokusnya lebih nonton gulat dulu, baru dari situ gue banyak terinspirasi dan ya terinspirasi lah gaya bertarung gue juga. Kalau di MMA ada yang pernah nonton, kebanyakan pakai teknik-teknik Smackdown. Yoi. Ya sedikit konteks aja buat memperlengkap, gue sama M udah kenal dari tahun 2006 sebelum dia jadi atlet, dan kita kenal juga gara-gara wrestling ya M. Iya, satu komunitas online lah. Satu komunitas online, benar. Wrestling juga. Nah kenapa kita bikin Pot Gulat? Karena kita rasa ini adalah waktunya pas banget. Pas banget nih, waktunya banget nih. Iya. Karena kita udah lama suka gulat lah ya. Parah, gue udah nonton dari tahun 99. Dari 99 ya? Yeah. Gue juga gue 94 malah kayaknya. Nah, WCW. WCW di Indosiar dulu. Anjir, lawas banget. Yoi, dulu. 94 tuh Sting masih rambutnya blonde ya? Iya, dulu ada jagoannya Sting. Terus kalau pada tahu Hulk Hogan. Gitu-gitulah. Iya, masih bener-bener. Di Indosiar tuh dulu siang-siang. Dulu masih boleh tuh nonton pro wrestling siang-siang di TV nasional, masih boleh dulu. Minimal ada orang Indosiar yang suka wrestling atau enggak dia ngelihat potensinya di Indonesia ya. Pada saat itu sih mah tayangan wrestling kan lagi ngehits lah di dunia juga ya. Sampai sekarang lah ya masih ngehits ya. Terus pasti si Indosiar tuh juga inilah dapet lah, tertarik lah. Cuman yang nggak bisa dipungkiri boomingnya ketika yang bawa RCTI. RCTI dulu eranya The Rock ya, Attitude Era tuh. RCTI tuh bener-bener apa ya, bikin shock semua orang di Indonesia yang mungkin belum pernah nonton WCW tahun 94. Bener. Ini olahraga apa cuy? Tinju bukan, MMA bukan. Cuman ada ceritanya, ada karakternya. Kayak sinetron nih. Bener. Apa nih, gila, langsung pada saat itu Edwin Jody ikut meledak gara-gara Smackdown. Bener. Walaupun mereka udah terkenal juga ya, cuman maksudnya orang ketika mikir Smackdown nggak bisa memisahkan dari dua orang itu. Bener, dia langsung jadi pembawa acara waktu itu ya, Smackdown gitu. Iya, itu ini ikonik banget dari mereka tuh. Benar. Sampai sekarang gue yakin sih, maksudnya Edwin Jody juga masih dikenal dengan gaya itu ya. Benar. Walaupun Om Edwin sekarang udah bikin warung Aceh, Om Jodinya mungkin udah berkegiatan lain. Bener. Ya kan. Tapi itu pasti masih terngiang lah. Benar. Pasti. Ya semoga suatu hari kita bisa ngundang either Om Edwin, Om Jody atau dua-duanya mungkin kesini. Kedepannya kita bisa ngajak banyak banget soalnya penggemar pro wrestling ya, WWE yang masih banyak di Indonesia. Tuh banyak banget yang kita kenal ya, banyak banget. Bahkan yang paling gokil, Uus yang kita nggak tahu ternyata fans wrestling bikin kebanting. Iya. Kita baru akhirnya kenal Derry. Iya. Segala macam ketemu gara-gara wrestling, dan gue pengen discover nih orang-orang yang memang punya market, punya follower yang suka WWE juga untuk kita ajak buat movement ini. Iya, benar. Kenapa sih Em kira-kira lu maksud gue kenapa harus sekarang nih kita bikinnya nih? Karena nih sebentar lagi nih ya yang kita yakinin juga tuh WWE tuh bakal muncul di Netflix nih bulan Januari besok tanggal 6 kan. Januari, kita kan tag nih di bulan Desember nih kan. Yoi. Iya kan. Jadi kira-kira bulan depan nih WWE bakal masuk ke Netflix, di mana maksudnya akses buat orang-orang Indonesia nonton WWE tuh jadi lebih luas kan. Kan sebenarnya dulu kan WWE tuh kan
sering tutup di Indonesia gara-gara kasus terus kan, di mana apa pengedukasian para WWE ke Indonesia tuh di mana orang-orang tuh harus don't try this at home kan. Cuman masalahnya kan di sini kan sulit untuk edukasi kan. Benar, ketika kita mengedukasi yang disalahin adalah yang bikin acara dan langsung cut acara itu tanpa mencoba untuk mengedukasi sampai selesai. Betul. Iya. Karena pasti akan ada korban sih, dimana apalagi khususnya teknik-teknik Smackdown tuh kalau yang nonton anak-anak kecil itu pasti pengen ditiru, itu udah pastilah. Kita kan juga mengalami itu kan. Dan itu nggak di Indonesia aja gue rasa. Semua seluruh dunia. India, US pun juga, Afrika, manapun di belahan dunia pasti meniru adegan-adegan yang dilakukan sama atlet-atlet itu. Bener. Cuman bedanya kalau mungkin di Amerika mereka punya sekolah wrestling. Jadi ada tersalurkan. Betul. Atau mungkin di India mungkin juga punya dan lain-lain. Tapi kayaknya Indonesia tuh menurut gua sebelum dia growing udah dimatiin duluan. Bener. Dan Indonesia nih satu-satunya negara yang nggak menayangkan pro wrestling loh. Iya betul. Satu-satunya. Malaysia ada, Singapura tayang televisi nasional. Terus di mana ya semua tuh tayang, Australia semua yang pokoknya Asia Tenggara tuh semua tayang. Dan pada akhirnya kita udah ngelihat di Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina mereka punya wrestlingnya sendiri. Bener. Mereka bikin Malaysia dengan MyPW dan Epic Wrestling, Thailand dengan Setup. Yoi. Di Singapura ada Grapple Max dan Singapura Pro Wrestling SPW. Yoi, ada hiburan lain gitu. Maksudnya masa Indonesia kagak punya hiburan pro wrestling gitu. Betul. Kan? Sementara kita juga orangnya gila, kita warganya lebih banyak dari mereka gak sih? Parah. Daripada lu nonton sinetron kan pada apa yang lebih menarik daripada sinetron ya kan? Nggak langsung shots fire juga ya maksudnya di awal. Nggak apa-apa emang. Maksudnya kan nggak semenarik itu. Iya, maksud gua kita harus dihadapkan dengan banyak pilihan ya. Bener, maksudnya gimana ya? Apalagi pro wrestling tuh menurut gua sinetron yang macho banget. Macho. Sinetronnya cowok ya pro wrestling. Dan kenapa kita pengen kalian nonton wrestling? Udah bilang WWE akan segera ada di Netflix. Siapa orang Indonesia yang nggak langganan Netflix? Mungkin lebih banyak deh ya. Ketika kita ngomong Netflix, gue berani ngomong gitu. Kayaknya hampir semua orang pasti nonton semua acara yang ada di Netflix. Iya. Entah apa sih yang Casa de Papel itu apa ya namanya? Money Heist. Ya kayak gitu-gitu kan pasti semua orang ngomongin series. Dan ketika wrestling udah ada di Netflix, aksesnya lebih mudah. Gue sih berharap banget WWE ini mainstream lagi. Betul, karena juga kalau kita ambil contoh kemarin tuh kan si Jack Paul lawan Mike Tyson itu kan benar-benar satu Indonesia banyak banget yang nonton kan. Parah. Dan yang bukan penggemar tinju pun semua pada nonton. Itu akhirnya gitu. Ketemu Gen Z sama milenial dan boomer dan Gen X. Siapa sih yang nggak tahu Mike Tyson? Iya. Walaupun dia nggak peduli sama Jack Paul misalnya. Siapa sih bocah ini ya kalau orang tua gitu. Tapi minimal mereka pengen tahu Mike Tyson keadaannya di tahun 2024 kayak gimana ya? Kan dia kan pensiun 2005 ya kalau nggak salah. Iya lupa gue. Iya 2000-an lah pensiunnya. Ya cuman pada akhirnya kan akses untuk menonton si Mike Tyson lawan, akses untuk menonton tinju itu jadi lebih mudah. Kan? Karena kan kalau kita lihat tinju tuh punya platformnya sendiri, ada namanya The Zone gitu kan. Iya itu kayak OTT-nya mereka sendiri, kayak Netflix-nya tinju sendiri gitu kan. Kayak WWE Network-nya lah ya. Iya, itu kan susah untuk diakses kan. Dengan Netflix nih kan secara maksudnya banyak penonton lah, secara genre penonton kan luas gitu kan. Pada akhirnya pertandingan itu ditayangin di Netflix, otomatis kan penggemar juga jadi lebih bisa mengakses itu lebih gampang kan. Iya. Makanya kalau WWE bakal tayang ini di Netflix tanggal 6 besok, gue yakin sih banyak banget penggemar baru dan penggemar lama berkumpul ya. Lu tau gak waktu Mike Tyson lawan Jack Paul tuh gue liat kan kebetulan lagi di KL. Itu gue numpang nonton di toko baju men. Toko baju nayangin Netflix karena hampir semua TV kan sekarang udah smart TV kan. Yoi. Jadi gue dari tadi gue jalan-jalan di Bukit Bintang pakai HP nonton Jack Paul sama Mike Tyson, tiba-tiba gue ke toko baju lagi nonton juga, ikut nonton. Maksud gue harap tuh seperti itu juga di Indonesia, ya nggak sih? Yoi. Kita ngomongin sekarang kalau misalnya kita nonton WWE di Indonesia pasti ada yang kayak lo di WCW, Indosiar, ada yang di RCTI. Tapi sebenarnya lu pertama kali nonton di RCTI dulu ya. Dan itu nyokap gue yang ngasih tahu. Ada The Rock apaan nih katanya gitu. Nonton coba. Padahal di Kalimantan Timur waktu itu gue jamnya lebih
duluan sejam Plus kan. 1 ya. Lebih malam lagi tuh, Iya. hari Jumat untungnya. Ya udah gue nonton, wah dari situ sih Jatuh cinta langsung jatuh ya. cinta gue. Itu Langsung dia. nonton terus gue. Bener, dan angkatan-angkatan kita zaman dulu tuh kayak pada semua nonton sih. Iya. Kalau kita lihat secara sejarah tuh kan kita kan dulu kan tayangnya dulu, kalau gue nontonnya di WCW kan, di Indosiar, terus mereka pindah ke RCTI tapi Iya. beda brand ya. Beda brand, beda perusahaan. Beda perusahaan, pindah ke WWE, WWF dulu namanya kan, di Indosiar, di RCTI. RCTI. Terus abis itu yang angkatan selanjutnya di LaTV. Iya, angkatan Ada John juga yang Cena di- tuh. Ada juga yang di Indovision dulu sempat tuh ada tuh Indovision Sempat, iya. punya channel olahraga khusus nayangin WWE. Iya. HD tuh zaman-zaman Alberto Del Rio 2011. Iya, iya. Itu tapi kayaknya kurang bergema di Indonesia ya. Tapi fun fact-nya 2013 itu gue bikin nobar WWE yang datang lumayan 100 orang kayak Benar, gitu. benar. Dan gue lihat marketnya mayoritas tuh anak SMP, SMA, masih kuliah, masih sekolah cuy. Emang. Mereka nonton dari mana nih? Pasti kan ada yang di Indovision mungkin sempat nonton atau enggak mungkin download dan segala macem. Iya, iya, iya. Lebih ini juga lebih rame gitu. Laku sih, makanya gue, ya cuman itu ya, balik lagi ketika dia berhasil, setiap kali Indonesia berhasil dapat peaknya WWE Pro Wrestling, Iya. pasti selalu di-cut. Benar. Karena ya itu, mereka susah banget buat mengedukasi ini, apa sih, don't try this at home-nya. Gue rasa itu satu. Tapi yang gue pikirin tuh mungkin ya balik lagi ke sisi bisnis. Mungkin bagi mereka kurang menguntungkan dan tidak sesuai harapan. Kalau menguntungkan sih, gue yakin sangat menguntungkan ya. Sangat. Karena dulu di pas eranya di RCTI itu kan, wah ngehits banget Iya. kan. Dan pas di LaTV itu, setiap malam LaTV itu Itu nayanginnya. over nayangin kalau TV. Iya kan. Over nayangin sih setiap menurut malam, gue. Senin sampai Minggu ditayanginnya. Biasanya komedi nakal tiba-tiba masuk WWE, rating gue kenapa Ratingnya naik tiba-tiba banget, gila. keangkat, Akhirnya iya. John Cena, Carlito dan lain-lain Iya, ECW. makanya di Indonesia tuh kan yang paling terkenal tuh kan nama-namanya tuh kan kayak The Rock, The Rock, terus Stone Cold. Stone Cold nggak gitu terkenal malah di Demi Indonesia. apa lu? Nggak. Undertaker kali ya. Undertaker baik banget, Kane banyak banget Kane, yang bener. tahu. Rikishi? Rikishi banyak banget yang tahu. Jeff Hardy tuh. Jeff Hardy, entah jelas. kenapa tiba-tiba dia bisa terkenal tuh. Terus si John Cena tuh terkenal banget, Triple H terkenal banget. Randy Orton juga Randy ada lah, Orton karena terkenal ganteng tuh banget. cewek-cewek suka. Iya, itu nggak tahu kenapa. Iya. Indonesia kagak ngeblur sini, maksudnya kenapa mereka bisa terkenal tuh kadang-kadang kita nggak tahu tuh kenapa. Iya. Karena yang kadang Stone Cold pada saat dia Wah, itu nggak yang ditayangin. yang menyelamatkan WWE menang dari saingannya WCW itu Stone Cold, asal lu tahu. Iya, cuman itu pada saat itu di Indonesia nggak ditayangin Ya. Stone Cold, nggak muncul. Oh, pada saat itu lagi cedera. Lagi cedera. Lagi cedera. Ada terkenal kayak misalnya Shawn Michaels, itu nggak gitu terkenal di Indonesia. Mungkin yang terkenal juga yang zaman dulu kayak Hulk Hogan tuh terkenal. Ric Flair terkenal di US, nggak terkenal di Indonesia. Kayak Randy gitu-gitu. Savage nggak terkenal. Nggak terkenal. Macho Man, Randy Savage nggak terkenal. Iya. Di Indo tuh rata-rata gitu kayak Rikishi atau enggak kalau cewek-ceweknya tuh si Debra yang paling terkenal. Tori Wilson. Bukan, Torinya X-Pac. Oh, Tori X-Pac. Iya. X-Pac terkenal di X-Pac Indo. terkenal, Nggak karena tahu begitu- kenapa. begitu, Iya. cuy. Karena entah kenapa tuh pas banget ditayangin sama RCTI waktu itu. Iya. Heeh, kalau di kalangan-kalangan yang tahu tuh pasti rata-rata kesana tuh yang mereka tahu-taunya. Kayaknya terkenalnya itu tergantung pada saat itu yang ditayangkan siapa. Betul. Iya kan, kayak betul, waktu itu yang betul. lagi di push siapa. Betul. Tahun dan 2000 tuh soalnya lagi angle-angle-nya si ini The Rock nih. Triple H. The Rock Triple H. The Rock Triple H. The Radicals. Itu juga siapa tuh ya? Perry Saturn, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko. Chris Benoit sama Eddie Guerrero terkenal. Eddie Guerrero ya. Rey Mysterio terkenal banget di Wah, Indo. iya. Itu pada tahu tuh siapa nggak tahu Rey Padahal Rey Mysterio. Mysterio nggak ada di RCTI dan nggak muncul nggak Nggak ada tayang di TV. Itu soalnya pas eranya John Cena sama Edge. Benar. Itu di LaTV waktu itu. Nah jadi menariknya WWE ini diketahui orang nggak cuma dari TV, kadang Iya. dari game. Benar. Nah SmackDown Here Comes the Pain tuh Brock Lesnar tuh. Brock Lesnar yang jadi covernya Sampulnya. itu entah kenapa terkenal banget. Terkenal cuy. banget. Sampai hari ini. Bener. Dan PS2 padahal itu Orang ya. Indonesia punya sebutan khusus. Heeh. Smackdown Pain. Smackdown Pain, Asli. iya. Here Comes the-nya nggak dibaca. Bener. Main apa tuh Smackdown Pain gitu. Tapi juga kata Smackdown itu cuman di Indonesia loh. Bener. Apa
apa nih? Smackdown. Smackdown. Nah, itu cuma di Indonesia, kagak ada di luar mah WWE, Pro Wrestling. Indonesia cuma dapat hak siarnya Smackdown waktu itu mungkin. Bener, ya. Kalau misalnya dia mau nayangin Raw mungkin harganya lebih mahal karena kan ini buat edukasi sedikit mungkin yang ini WWE itu dia punya 2 show yang memang rutin diadakan setiap minggu. Benar. Dulu Smackdown dan Raw. Benar. Ya kan? Jadi Smackdown tayang di TV waktu itu kalau nggak salah dulu UPN di US, Smackdown itu di US Network. Iya. Mungkin secara rating Raw ini memang lebih tinggi. Iya, Smackdown mungkin cenderung lebih di bawah karena B-show kan. Betul. Mungkin yang diambil hak tayang sama WWE sama Indonesia yang mungkin harganya masih reasonable. Benar. Dan ternyata meledak Iya. kan. Jadi orang-orang taunya Smackdown tanpa melihat payungnya itu WWE. Iya, dan di Indonesia tuh orang taunya Smackdown udah bubar. Asli. Dan Nggak Jeff tahu Hardy udah kenapa. mati. Jeff Hardy udah mati itu juga itu entah kenapa tuh. Iya lagi. Banyak isu-isu nggak jelas tuh. Benar. Gue kan maksudnya podcast UFC kan, podcast sama si Kemal tuh dia nanya, emang masih ada yang nonton Smackdown? Itu kata-katanya udah agak meng-Indonesia tuh. Emang masih ada yang nonton Smackdown? Iya, gitu. kita nggak menyalahkan juga. Nggak Karena salah. kalau emang nggak suka ya nggak nyari kan. Iya benar, nonton Smackdown terus emang masih ada itu, jadi 2 kata yang kayak cukup unik tuh maksudnya. Ada, jelas ada, bahkan lebih besar daripada UFC sampai sekarang ya. Kalau lu pada tahu tuh maksudnya, wah, maksudnya pro wrestling tuh jauh lebih besar, itu udah popular culture Udah pop di sana. culture bener dan lintas generasi banget. Bener, dari bokapnya sampai anaknya udah jadi bokap ngajak anaknya lagi. Bener. Dan itu sinetron terpanjang dalam sejarah manusia tuh. The longest episodic weekly show in history kata Michael Cole. Bener. Dan kebanyakan orang Indonesia tuh bakal bilang kayak gini. Males gue nonton Smackdown kan, bohongan. Itu kata-kata paling anjing gitu. Kenapa lu masih nonton bioskop? Kenapa lu masih nonton Avengers ketika lu tahu itu semua bohongan dan Robert Downey masih hidup? Bener. Apa di dunia ini yang nggak bohongan sih? Bener. Apa yang Semuanya realita? adalah settingan dan settingan, bro. Lu nonton UFC itu juga settingan, bro. Maksudnya masa iya? Le. Oke, kita bahas itu di podcast Kemal. Lu gini, lu nonton orang berantem, nonton tinju deh. Mana ada orang berantem pakai glove, terus pakai 2 tangan doang. Lu kalau mau berantem beneran pakai senapan, bro. Oh iya bener. Tembak-tembakan sana ke daerah konflik, itu baru berantem beneran. Maksud gua gitu. Langsung Namanya orang, kelar ya? Iya, nama orang berantem masa pakai aturan? Nggak ada dong. Iya. Iya, sama semua tuh settingan. Settingan alias aturan. Cuman mungkin gini yang orang-orang malas itu ketika dia udah punya ekspektasi. Dulu zaman internet nggak ada, jadi orang nggak ngegali. Ketika dia nonton WWE, nonton Smackdown atau Pro Wrestling in general, mereka ngira, wah anjir ini ribut-ributan, tapi ada ceritanya nih. Gokil, kok bisa ya mereka koordinasi gitu, cita-citaan gitu. Tapi ternyata kan maksudnya semua itu adalah scripted dan memang didesain by design gitu. Iya, betul. Itu yang maksud gue, kalau lu bilang atlet-atlet pro wrestling itu cemen apa bohongan semua, ya lu lihat kayak Brock Lesnar dan semua tuh kagak ada, bro. Maksudnya lihat Ken Shamrock, Steve Blackman dan Severn, bener. Iya, itu bahkan pada awal era-era UFC baru muncul, rata-rata dikuasain sama pro wrestler. Maksud gue gitu, Ken Shamrock dia lawan Royce Gracie kan, kayak gitu-gitu. Maksudnya mereka tuh jago berantem semua, cuman emang semua tuh akan lebih menarik kalau punya skrip. Betul. Iya. UFC sampai saat ini berusaha untuk punya skrip. Sumpah, makanya orang-orang kayak Conor McGregor dan lain-lain tuh pada di-hype semua karena mereka punya skrip. Mereka bisa menciptakan karakter dirinya sendiri itu yang laku untuk dijual, dan itu yang mungkin UFC belum punya sistemnya untuk membuat seperti itu ya. Betul. Nah, terbukti di Indonesia sekarang yang orang lebih peduli nih ya, maksudnya kan kita lagi zaman ini ya di Indonesia, apa tuh namanya, celebrity fight kan. Sekarang atlet-atletnya mana ada yang peduli, yang jago berantem betulan nggak ada yang peduli. Betul. Akan lebih peduli ketika mereka punya cerita di balik berantemnya mereka. That's why KJ lawan Paris laku. Atau si kakaknya itu, Fuji kemarin tuh jadi main event. Pernah tuh tanding profesional, kagak. Cuman dia langsung jadi main event kan. Betul. Karena ya dia punya cerita.
Maksudnya gitu, kita kan lebih butuh kenapa orang berantemnya, bukan Exactly. bukan bagaimana cara mereka berantem. Dan sebagus apa mereka berantem pada akhirnya jadi nggak terlalu penting. Iya bro, siapa yang peduli? Iya, pada akhirnya kan? orang beli tiket untuk tahu gimana kelanjutan dari drama ini. Drama kita yang Iya. kita menarik drama, tapi kan dramanya WWE ini kan cukup unik, di mana kayak ada unsur maskulinitas ya, daripada lu nonton drama-drama ini kan di televisi nasional kan, itu kan drama-drama yang udah jelas nih dipanjang-panjangin kayak Iya, gitu-gitu, iya, iya, maksudnya ais nggak jelas bro kayak itu. Sekarang gini deh, mungkin lo ngerasa kalau kita terlalu menyerang atau enggak sebenarnya. Cuman kita pengen Enggak, kalau ini kenyataan aja bro. iya, truth hurts memang, dan ini adalah si tukang mengirim pesan tentang kejujuran nih si M nih. Jujur aja bro, itu mau real. Iya. Iya. Nah, kita ngomongin soal Khabib Nurmagomedov, kita ngomongin soal Conor McGregor yang mana kita bisa sebut sebagai polarizing karakter kan, yang orang Iya. bisa entah kenapa tuh ngelihat ke dia. Dan kalau kita ngomongin WWE, mereka selalu nyetak itu tiap generasi, men. Non-stop. Kalau dulu mungkin tahun 80-an, gue nggak mau balik sampai Bruno Sammartino atau Iya, nenek moyangnya Nature pro Boy, wrestling. si Buddy Rogers atau siapapun Iya. itu. Kita berangkat dari Hulk Hogan tahun 80-an. Hulk Hogan, popular culture, total popular culture. Sampai sekarang. film segala macam. Sampai hari ini dipakai Jenis sama Donald kumisnya, Trump. iya. Buat kampanye. Bener. Terus abis itu setelah Hulk Hogan Lawannya Hulk pindah Hogan ke tuh si siapa ya? Andre the Giant. Andre the Giant. Itu kan dia juga popular culture. Jadi kalau lu tahu apa clothing line Obey, logonya kan mukanya Andre the Giant. Nah, terus sama abis itu pasti ketika lo udah ngerasa terkenal akan ada kalanya lo declining dan mungkin diambil dari sama perusahaan lain atau industri lain. Ya. Itu yang terjadi sama Hulk Hogan. Betul. Diambil sama WCW. Betul. WWE nggak habis akal, masih ada Bret Hart. Iya, Bret Hart sama Shawn Michaels sama Owen Hart dan lain-lain. Bret Hart ribut pindah ke WCW. Shawn Michaels ini muncul lagi Steve Austin, muncul lagi The Rock and Undertaker, sampai sekarang Roman Reigns dan Cody Rhodes. Betul, ini John era Cena yang dan akan kita lain-lain. tonton nih ya. Ini adalah era yang mungkin yang pasti akan kalian tonton ketika Di WWE Netflix. ke Netflix. Iya. Sekarang eranya Roman Reigns, Cody Rhodes. Maksud gue WWE menciptakan sebuah sistem dan cerita di mana dia akan mendorong, atau istilahnya kalau di wrestling tuh push. Iya. Push tuh ngebangun atau bikin orang ini terlihat sangat dominan lah ya. Iya. Dari era Hulk Hogan sampai Roman Reigns tuh kita ngerasa oh iya sih ini dibikin menang terus, tapi emang orang ingetnya sama figur ini. Betul. Kayak John Cena nih. Iya. Seenak apa orang sama John Cena dari tahun 2005 sampai 2012-2013 isinya John Cena mulu menang terus. Tapi ya gimana? Itu adalah cara WWE memperkenalkan karakter-karakter yang harus jadi top starnya gitu. Betul, pada intinya kan semua itu balik ke storytelling kan. Yoi. Scripting yang membuat semua segala sesuatu. Makanya gue bilang, ini kan industri, dari ngomong tentang industri ya. Industri itu adalah sports entertainment. Yeah. Sports itu adalah bagaimana kita berkompetisi. Benar. Di semua any kind of sports ya. Mau itu catur, mau itu basket, mau itu bola, bagaimana kita berkompetisi. Cuman entertainmentnya itu bagaimana? Ya menurut gue script writing. Bener. Iya kan, di Indonesia pada saat ini pun sedang berusaha menerapkan script writing itu kan, dengan melibatkan para influencer, para itu yang bertanding kayak gitu kan. Nah, pro wrestling tuh udah lama sadar akan hal itu ya. Kita tuh bisa ketinggalan ada kali 100 tahun ke belakang, maksud gue gitu, secara sports entertainment ya. Betul. Jauh banget, dan puncak dari sports entertainment menurut gue pro wrestling gitu. Si UFC atau MMA pun sedang berusaha untuk mengejar mereka yang masih jauh di atas, gue rasa kayak gitu. Itu kenapa makanya UFC kan saat ini ada di dalam satu payung dengan WWE kan. Mereka tuh satu payung lah, namanya TKO kan, TKO. Grupnya Endeavor, terus ada TKO. TKO ini membawahi WWE dan UFC. UFC, betul. Mereka ini sebenarnya satu perusahaan guys. Kalian tribal jadi apa sih? Kalau lu mikir kayak UFC lebih baik daripada WWE, enggak, jelas orang mereka satu perusahaan. Dana White sama Triple H makan siang bareng cuy. Yoi. Dan mereka tuh berusaha untuk mengkolaborasikan itu nonstop, kayak begitulah. Israel kayak siapa? Israel Adesanya. Israel Adesanya, dan pakai lagu WWE. Pakai lagu WWE, terus banyak banget sih ya, kayak gua agak skip aja sih, maksudnya banyak banget. Kayak kemarin tuh Randy Orton nonton UFC, Rey Mysterio, Undertaker juga sering.
ya makanya mereka berusaha untuk mengkolaborasikan itu ya, karena saat ini WWE gua rasa masih jauh di atas UFC ya. UFC masih agak, karena secara umur juga UFC masih tergolong baru kan. Nah, tapi gue nggak tahu secara revenue ya, gue nggak pernah riset ya. Pasti naik dan turun lah itu kan. Nggak, maksudnya begitu ya. sekarang lebih gede WWE apa UFC? Oh ya, secara kapital nih. ininya ya, capital, perusahaan ya. Cuman apapun mereka di dalam satu payung lah. Iya, betul. Tetap itu. Betul. Makanya pun gue nggak tahu ya, kayak maksudnya UFC apakah nanti nextnya akan masuk ke Netflix juga apa enggak gitu kan. Nah gitu kita nggak tahu ya, karena kan pasti WWE ini tiba-tiba ke Netflix aja orang-orang kaget cuy. Kaget banget. Dan banyak banget yang ngerasa kalau ini adalah saatnya WWE bangkit lagi. Soalnya kenapa orang-orang senang di Netflix? Ketika lo ngomongin soal TV pasti ada batasan. Betul. Ya kan, kayak makanya sekarang ada rating kan, maksudnya betul, bukan sekarang. Makanya sekarang WWE ratingnya PG kan, karena lebih kayak terkanak-kanak. Ketika di Netflix, apakah sering ada darah-darah lagi? Apakah akan ada kekerasan? Cewek-cewek yang seksi segala macam. Jawabannya mungkin, cuman kayaknya nggak akan terlalu jauh. Cuman maksudnya ketika lo ngomongin Netflix, pasti mereka akan lebih lenient ya soal hal itu ya, akan lebih santai lah ya. Akan jauh lebih menarik secara cerita sih. Bener. Karena kan WWE kan semua tergantung storyline ya. Betul. Storyline tuh akan lebih asik kalau memang tiba-tiba ada darahnya, cuman nggak selalu ada darahnya. Betul. Ya. Cuman ada unsur perempuan, politik kayak gitu. Atau ngomong-ngomong kasar, swearing ngomong kasar gitu itu kan. bagus. Kita bisa nonton itu kan. Iya, bumbu-bumbunya akan lebih cakep dibandingkan ketika mereka ada di TV gitu. Betul. Dan kalau ngomong soal lebih naik itu, ya pastinya lebih naik ya. Cuman naik, balik lagi satu-satunya yang nggak berasa tuh cuman di Indonesia selama ini ya, untuk ngomongin naik dan turunnya WWE ya. Tapi at least gini cuy, lo ingat kemarin pasti orang-orang tuh banyak yang ngomongin WWE lagi setelah ada seriesnya Vince McMahon di Netflix. Vince McMahon Netflix ya. Menurut gue itu adalah pembukaan sih. Awal yang baik. Kenapa? Karena dulu fans yang emang tahu dan nonton yang udah ngikutin lagi, tiba-tiba ada unsur-unsur WWE di Netflix nih. Betul. Mereka nonton dan ngomongin cuy. Benar. Gimana ketika WWE akhirnya muncul lagi di Netflix yang mereka tiap hari pasti buka di TV smartnya atau di handphone. Betul. Muncul paling atas, hari ini ada Raw, hari ini ada SmackDown, hari ini ada WrestleMania, Royal Rumble. Iya. Gitu bakal, maksud gue berharap banyak sama itu sih. Semoga Netflix dapat banyak viewers dan akhirnya Netflix melek kalau ternyata penikmat WWE ini banyak sehingga mereka mengucurkan dana marketing. Benar. Untuk promo-promo, gue mengharapkan itu sih. Iya, di sini bisa kali. Sehingga jadi itu dia makanya kita bikin. Iya, benar. Makanya dari situ WWE akhirnya ngelihat, ternyata pasar Indonesia banyak nih. Karena kita sendiri juga kan sering, kita Pot Gulat nih kan sering banget ngadain nobar tiap bulan WWE. Start dari April tahun ini kita ya. Benar, dan itu rutin mulu di apapun acaranya, maksudnya WWE kan punya ibaratnya Raw sama SmackDown. Tiap sebulan sekali mereka bikin acara besar, namanya kalau dulu pay-per-view, sekarang PLE, Premium Live Event. Intinya yang namanya gampang dicerna lah. Beda-beda ininya lah. Kita selalu bikin dan nggak pernah absen di Torii Kaizoku. Betul. Ya kan, di Mega Kuningan udah jadi partner kita tuh. Benar, dan itu yang nonton tuh rame banget dan plus juga ini ya, random, kadang ada influencer, kadang yang ada paling sering artis. nonton si Cesar Mario tuh. Kalau kalian sering lihat kontennya di TikTok. Ada di TikTok ya. Niki juga pernah, Niki Froyonion juga beberapa kali nonton. Firhan Satrio CEO pernah nonton. Terus banyak lah, ada Safreza, nanti mungkin di episode podcast selanjutnya dia akan jadi bintang tamu kita gitu. Iya, dan juga maksudnya pun dari masyarakat biasanya pun juga unik-unik ya, bisa dibilang kayak yang nobar itu ada yang sering nonton langsung ke US kayak gitu kan. Jadi kayak emang sebenarnya ini marketnya di Indonesia tuh luas banget, cuman belum banyak yang tahu aja, gue rasa kayak gitu ya. Karena nggak ada orang yang mau berusaha untuk membangun ekosistemnya, Betul. Gue inget banget dulu ketika gue bikin nobar tahun 2013, gue setiap nobar disponsorin sama si Chop Suey. Chop Suey ini adalah yang jualan merchandise dari Palembang. Dia sering jual kayak kaos dan t-shirt. Gue dikasih gratis, men. Atlas ngeblank anjing. Yang penting gue plug in dia aja gitu. Dan itu kan menunjukkan market dia lagi gila-gilanya kan, sampai bisa ngasih gratisan kayak gitu kan. In return pasti dapat banyak customer karena orang-orang tahu dia juga dari nobar gue dan vice versa gitu. Ketika kita bikin Pot Gulat, kita tuh berharap untuk bangun ekosistemnya. Betul. Nobar,
Nobar. Untuk awal. Mungkin Iya. nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain yang Gathering mungkin lah. gathering, atau mungkin ketika kita udah cukup banyak, gue berani untuk jual misalnya sponsor untuk kita bikin event lebih besar. Iya, kita Intinya tuh bisa bikin sekolah wrestling juga asli, ya ke depannya. wrestling ini ekosistemnya kalau misalnya mau kita bangun dari merchandising, dari nonton bareng, dari apapun itu tuh, maksudnya kenapa gue dan M akhirnya bersatu dengan Pot Gulat ini untuk ngebangun ekosistem itu. Yoi, karena kita ngelihat juga maksudnya ya karena kita dasarnya suka dulu lah ya. Parah. Paling utama tuh kita selalu ngikutin ya pro wrestling, dan kedepannya ini bakal besar banget gitu. Karena ya Diharapin itu gitu. balik lagi karena dari Netflix-nya itu sih yang pasti akan sangat berpengaruh ya, karena platformnya itu kan jadi luas lah istilahnya. Yoi. Dulu kan susah banget buat ngeakses ini ya. Yoi. Dan kebanyakan tuh orang ya taunya wrestling udah tutup itu sih. Iya. Banyak banget yang gimana ya, dan mereka tuh taunya kayak mungkin ya bahkan yang teman-teman gue kayak misalnya punya media-media MMA gitu-gitu ya, mereka MMA tuh lah ya. iya sih ada Radio Tempur gitu-gitu, mereka tuh pikir pro wrestling tuh eventnya lebih sedikit daripada UFC, padahal seminggu dia 2 kali cuy. 3 cuy. Iya, NXT. maksudnya iya 3 NXT ya. Terus dan di akhir bulan ada satu event besarnya pay-per-view-nya kan, kayak gitu. Jadi memang jauh kalau lu mau ngikutin jauh lebih enak ngikutin pro wrestling menurut gue secara entertainment ya. Parah, karena secara cerita dibangun terus setiap minggu. Betul, itu puncak dari sports entertainment ya tetap menurut gue pro wrestling ya. Gue ngikutin nyaris segala jenis fighting di dunia ya. Dan lu pelaku juga. Pelaku juga, maksudnya gue ngikutin bahkan sampai yang Jepang, sampai yang di Asia Tenggara tuh. Maksudnya gue ngikutin Muay Thai di Jepang, gue ngikutin K1, terlalu banyak lah maksudnya industri fighting tuh ya. Cuman sampai saat ini pro wrestling tuh puncak dari seluruh sports entertainment menurut gue. Setuju. Agak susah buat bisa menyaingi itu karena pada dasarnya entertainment tuh ya itu script writingnya itu. Jadi kalau lu mau nikmatin pro wrestling, lu jangan antipati dengan berpikir ini adalah bohongan. Yes. Pada Take it dasarnya, as a entertainment. bener, pada intinya kan lu pengen di entertain kan. Buat apa lu mau cari apa dari nonton orang berantem? Iya asli. Apa yang lu harapin? Lu harapin teknik, lu harapin si paham tuh sedikit, gue yakin yang ngerti, even yang nonton atau siapa, gue yakin sedikit yang paham tentang teknik-teknik fighting ataupun apa gitu, sedikit. Sama kayak di semua industri pun kayak gitu. Lu minum kopi, Sedikit tahu yang banyak sedikit yang bisa beans minum itu apa. Iya, sampai kayak gitu. Karena juga ada istilah di tinju ini ya. Salah satu petinju paling terkenal tuh namanya George Foreman tuh dia bilang, tinju tuh gue ngambil istilahnya doang ya. Tinju tuh sama kayak musik jazz. Semakin lu jago, semakin sedikit yang nonton. Iya kan? Musik jazz makin pakai trompet-trompet aneh-aneh itu, siapa yang mau nonton? Kita kan pengen dihibur semuanya. Iya, bukan maksudnya untuk menetralkan bukan siapa yang nonton, tapi menikmatnya pasti akan berkurang karena yang ngerti dikit banget. Dikit banget, Iya, udah kalau pasti. untuk penikmat casual pasti akan ibaratnya mental, bener nggak? Mental dong, Karena iya. kan ketika lo tidak tahu dan tidak mendalami sesuatu hal, pasti kan lo nggak tertarik kan? Benar, kenapa Mike Tyson itu bisa terkenal? Karena dia kan raja KO. Iya. Siapapun orang yang nonton tuh pengen nonton KO-nya. Benar. Lu lihat Floyd Mayweather, maksudnya dia nggak bagus. Maksudnya dia tuh jago banget. Cuman kan dia gaya main bertahan. Siapa yang begitu suka dengan gaya main bertahan? Gak terlalu banyak orang yang peduli dengan tekniknya Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Jadi maksudnya itu kan masalah entertainment. Kita sebagai penonton, ya kita kan pengen dihibur gitu. Iya. Nah, pro wrestling tuh pusat dari segala hiburan menurut gua. Jadi kalau emang lo tertarik untuk melihat sebuah hiburan dan olahraga dan lo orangnya casual, WWE udah pasti cocok sih sebenarnya untuk The best. Itu udah the best. Apalagi yang lo mau harapin? Maksudnya kalau UFC tuh lo bisa nonton banyak match-match yang boring. Jujur, gue penggemar UFC ya. Gue memperhatikan segala teknik-tekniknya gitu ya. Cuman banyak banget fight-fight yang pastinya boring gitu. Ya. Karena mereka nggak punya storytelling, nggak mungkin dong setiap orang disusunin storytellingnya kan mereka yang naik-naik itu. Mereka kan. bertarung untuk rank dan untuk championship dan ya udah itu Benar. puncak Rank- karir mentoknya itu nggak sih? Benar, tapi rank dan maksudnya dengan adanya sistem rank itu pun itu termasuk bagian dari penulisan storytelling kan. Benar lagi. Iya kan, kayak banyak kok kayak fighter. Kalau kemarin tuh UFC terakhir tuh ada salah satu konten kreator dari Jepang tiba-tiba langsung dikirim ke US. Si Dia Roy apa Ryu? Siapa Ryu? Kai Asakura namanya. Kai iya. Dia Roy dari lagi. Jepang tuh dia punya
fanbase yang besar di Jepang, terus karena dia punya fanbase yang besar, nah itu kan balik lagi storytelling bahwa dia punya fanbase, terus dia ditarik ke US, dia mendahului semua ranking, langsung naik sebagai title contender. Nah itu kan semua balik lagi storytelling juga. Bener. Iya kan, fightnya siapa yang peduli mah, kayak ya mungkin pasti banyak lah yang nungguin fightnya gitu kan, cuman kan nggak banyak yang paham teknik mereka berantemnya kan. Bener. Kayak gitu. Dan di WWE diajarin gimana caranya lo ngomong untuk promo, Itu untuk acting untuk iya. apa, sehingga ketika lo dikasih sebuah cerita, lo tahu gimana cara ngejualnya, dibikin ini seru. Betul. Dan itu mungkin yang gue tidak menjatuhkan atau merendahkan olahraga lain yang tidak Pastinya dipikirkan enggak. sama pelaku olahraga lain. Misalnya harusnya kan ketika lo paham nih, gue ambil contoh Beyond atau HSS. Kalau ceritanya seru, orang pasti nonton. Betul. Tapi ketika lo terlalu fokus sama fighting dan tidak membangun cerita, orang-orang jadi nggak engage kan, Betul. nggak terlalu peduli bahasa kasarnya gitu. Benar. Maksudnya kan kayak kalau kita bandingin ya, ketika yang tanding itu seorang konten kreator sama juara PON, siapa yang peduli sama juara PON? Pasti lebih pengen nonton para konten kreator atau artis-artis yang tanding kan? Kalau orang umumnya iya. Iya dong. Iya. Gue udah Casual. lama di industri ini ya. Dari dulu gue nonton PON nggak pernah ada yang serame Beyond. Iya. Orang Indonesia mana katanya nasionalis gitu-gitu kan, kayak maksudnya pada masuk SEA Games apa gimana, nggak ada yang gitu peduli amat gitu. Mungkin untuk di posisi sosmed ya kali ya. Iya, cuman kan ya makanya kan yang peduli konten kreator, makanya harus konten kreator yang tanding. Maksudnya kayak gitu. Gue nggak, karena gue base-nya justru dari penggemar WWE ya, makanya gue sadar akan kenyataan itu gitu. Gue sadar, jadi ya memang kalau ke arahnya ke sana bahwa fokusnya adalah ke entertainment, ya memang pada akhirnya kan masa iya sih orang udah capek kerja gitu-gitu, pada capek berusaha di luar sana, terus mesti nonton quality match gitu yang kayak orang bertinju wah jago jauh. Kadang-kadang pengen lihat si Rikishi joget sama Scott itu hot sama Grandmaster Iya. saya aja gini. Bener, atau enggak pengen ngeliat kakaknya Fuji berantem sama orang Malay, itu kan lebih menarik jauh, maksudnya daripada wah ini juara PON gini-gini yang pinter ngomong kagak, penampilan juga nggak gitu menarik kayak gitu. Nah uniknya di WWE kan kita disuguhkan sama karakter, clash of character. Itu kan fight itu adalah clash of character gitu. Dimana kayak misalnya The Rock dengan cara ngomongnya begini, penampilannya kayak gini, itu kan udah di setting dari awal tuh ya. Betul. Bagaimana, dan yang uniknya WWE itu juga entrance tuh. Yeah. Iya kan? Itu adalah satu elemen penting WWE yang menurut gua bisa nambah banget kesukaan kita sama satu karakter. Sangat. Kayak itu misalnya entrance kayak kalau sekarang tuh kayak Shinsuke Nakamura yang baru keren banget. parah, keren banget. Atau yang dari dulu Undertaker yang dengan nuansa mistisnya dan irinya. Yoi, lagunya Kane yang tiba-tiba dia ngangkat tangan terus api keluar dar gitu. Anjing, itu tuh maksudnya epic moment gitu. Nggak di semua fight kita bisa nonton epic moment itu. Benar. Dan emang kalau misalnya ngomongin itu nggak akan ada habisnya kalau soal entrance. Kapan-kapan kita mungkin akan bahas-bahas hal ringan kayak Entrance terbaik siapa, terbaik, atau misalnya game terbaik gitu apa. Pasti kan kalian misalnya udah lama nggak nonton WWE, gue cuman main PS-nya doang gitu misalnya. Yoi. Kita bakal ngomongin itu juga. Cewek makanya, tercantik juga asli harus ada itu. Lo suka Tori Wilson atau Maria Kanellis, pasti nggak tahu Maria Kanellis, atau lo sukanya Debra, kurang sih Debra, atau Sable. Debra. Mungkin kita kan gosip-gosip kayak lo nggak tahu kan Debra pernah menikah dengan Stone Cold Steve Austin. Nah, Sable ternyata adalah istrinya Brock Lesnar gitu. Triple H sama Stephanie beneran nikah gitu. Iya, ada ininya kan, apa sih itu namanya? Ada namanya? bumbu-bumbu yang bisa banyak digali gitu. Bener. Terus juga yang terkenal di Indonesia Eddie Guerrero meninggal. Eddie Guerrero. Iya, itu legit beneran meninggal tapi karena jantung. Bener, kisah-kisah kayak begitu tuh banyak banget di WWE. Nggak bakal habis sih justru ceritanya. Kadang gue, maksudnya kalau ngomong kayak fighting tuh gue harus memilah-milah gitu, supaya bisa didengar sama penonton, terus nggak bisa terlalu deep kan kalau tentang technical kayak gitu juga. Pun iya kan, kalau gue ngomong tentang fighting harus ada storytelling dan background story-nya. Bener, atau statistik secara bertarung gitu. Iya, sudut pandang point of view-nya tuh harus dipilah-pilah. Kalau pro wrestling tuh
Wah, angle-nya banyak banget coy. Banyak banget sudut Banyak banget, coy. pandangnya. Seru banget yang bisa dieksplor. Makanya sampai hari ini gue Benar. masih berkecimpung di dunia ini dan masih involved di beberapa beberapa grup-grup kayak di Telegram wrestling gitu ya, karena untuk ngobrolin itu gitu. Benar. Dan kita ke depannya sih, Mak, karena kita masih ngebahas tentang Netflix, kita ke depannya bakal sedikit masuk ke storytelling awal di Yoi. Netflix ya, biar yang nonton juga bisa mulai ngikutin tuh ya. Bener banget. Jadi nanti mulai Januari tanggal 6 WWE akan mulai tayang di Netflix. Jadi setiap minggu, setiap hari Senin atau setiap hari Selasa pagi berarti kalau di Indonesia akan tayang Raw secara live. Dan lu tinggal lihat aja jadwalnya kira-kira kapan pay-per-view berikutnya, dan itu juga akan ditayangkan secara live di Netflix gitu. Benar. Jadi pasti yang nonton Netflix ini pasti akan dapat notifnya atau dapat ada di berandanya untuk WWE. Ceritanya sekarang lagi apa Lagi sih? gokil banget sih Lagi ceritanya. gokil banget. Lagi seru banget. Kalau kalian follow Instagram sama TikTok kita Pot Gulat ya, kita ngebahas kalau sebenarnya yang lagi menguasai WWE ini kurang lebih keluarganya The Rock, men. Keluarga The Rock, Lagi dinasti dominan sekarang. banget, dinasti Samoa. Secara storytelling ke dinasti mereka, Yes. kesukuan. Bener, jadi dulu kita ngomongin figur ada John Cena, kalau sekarang namanya Roman Reigns. Betul. Roman Reigns itu dia keluarganya di WWE banyak banget coy. Dia itu adalah sepupu dari The Rock dan Rikishi. Benar. Nah, Rikishi sekarang udah pensiun dan dilanjutkan sama 3 anaknya ini. Benar. Solo Sikoa sebagai anak paling mudanya, ada Jimmy dan Jey Uso, anak Uso. kembar nih, The Iya. Uso. Mereka udah main dari 2010 The Uso. Solo Sikoa kayak baru 2021 atau 2020 lah kayak gitu-gitu. Iya. Mereka Dan membentuk sebuah tim namanya Bloodline kan. Bloodline. Bloodline ini adalah keluarga besar The Rock nih. Dinasti. Politik dinasti nih ya. Asli lebih dinasti daripada Ya. Dan Vince McMahon. yoi, dan si siapa tuh namanya? The Rock ini saat ini kan jadi CEO-nya bukan ya, Bukan, shareholdernya TKO. Yang mana secara teknisnya dia adalah bosnya Triple H. Betul. Bosnya Triple H dan bosnya Dana White kayaknya. Yoi. Ya maksudnya kalau The Rock kan pemimpin TKO saat ini kan, Shareholder, salah satu TKO shareholdernya. kan, di mana dia pemimpin UFC sekaligus pemimpin WWE. Secara teknis seperti itu, cuman mungkin day to day operationnya enggak kita ya. nggak tahu ininya ya. Maksudnya pemegang cuman saham kan doang. pada akhirnya kan di-create storytelling yang blur antara kenyataan sama cerita bohongan nih, agak blur nih WWE. Jadi Iya, kayak ada unsur dinasti di mana Roman Reigns saat ini sebagai the face of WWE dan keluarganya juga, dan dia punya inilah Pak Luhutnya lah istilahnya gitu. Kenapa kan. jadi Pak Luhut? Iya, maksudnya The Rock kan sebagai mungkin kan advisor gitu Oke. kan, yang kayak maksudnya kan. Oke. Cuman kan ini kan cerita beda, mungkin ceritanya dengan ya pasti beda lah. Cuman kan Betul. ini kan cuman perumpamaan. Ya ini istilahnya untuk gitu. sebagai pengantar kalian nonton Netflix aja nanti. Bener, Jadi ada jadi- grup namanya Bloodline yang mana cukup menguasai WWE karena ketuanya Roman yang adalah head of the table kalau istilahnya Betul. buat pemimpin grup ini. Dibantu sama sepupunya The Usos, jatuhnya jadi ponakan sebenarnya The Usos itu Ponakannya. ya. Karena Pokoknya dia mereka sekeluarga dia sepupunya banget. si Rikishi kan Iya, jatuhnya betul. kan. Jimmy Uso, Jey Uso dan Solo Sikoa. Betul. Pada suatu hari Solo Sikoa ini kecewa ketika Roman Reigns kalah sama Cody Rhodes. Jadi sekarang world Betul. championnya, juara WWE-nya adalah sekarang Cody Rhodes. Rhodes. Sehingga Solo Sikoa ini membentuk Bloodline Perjuangan. Betul. Iya, Neo Mau Bloodline mengambil alih kepemimpinannya Roman Reigns. dan dia mengambil sepupu-sepupunya lagi yang Iya, lain ya. diambil dari Jepang tuh Dari Jepang. yang suka main di Jepang, Tamatonga sama Tangaloa. Bener, Terus keluarga ada Jacob Samoanya. Fatu. Akhirnya sekarang Bloodline original melawan Bloodline Neo perjuangan ini nih. Benar. Kita masih nggak tahu intriknya, apakah ada The Rock di balik Solo Sikoa, apa malah The Rock di balik Roman Reigns. Bener. Jadi siapa yang lagi di support sama The Rock nih sebenarnya Gokil, nih, gitu seru kan. banget itu. Intriknya lagi gila banget. Seru banget. Ada si Empong, kalau kalian suka nonton WWE Iya. zaman dulu, dia setelah 10 tahun ngambek sama WWE, Balik cair lagi. dan balik lagi si Dan Empong. dia sempat nih. main UFC kan dulu Main kan. UFC kalah mulu. Kalah 3 mulu, kali. 3 iya. apa 2 kali gue lupa. Dua kali. Iya. Selain si Empong, sekarang orang-orang ada yang namanya Randy Orton masih ada, Seth Rollins. Masih lengkap. Rey Mysterio kalau lo pada tahu. Iya, Rey Masih Mysterio ada. juga Udah punya masih anak bermain. kan. Itu juga seru ceritanya, dia punya anak terus
anaknya anak manja gitu kan. Durhaka cuy ya, Durhaka cuy. bro. Itu ada kalau suka sinetron yang penggemar sinetron mau cari anak durhaka ada di sini. Ditempeleng sama Iya. anaknya Rey Mysterio bro. Iya. Bokap nggak peduli gue. Iya. Terus anaknya juga kan ngakunya tuh bapaknya anaknya Eddie Guerrero malah kan. Karena Itu. mengacu sama storyline tahun 2005 di mana Eddie Guerrero sempat mau ngambil anak kandungnya Rey Mysterio. Betul. Dan bertarung di ladder match untuk hak asuh Dominic asuh anjir. anak, iya. Dan itu storyline-nya masih dibawa di tahun Iya. 2023-2024 Benar. ketika dia tidak mengakui kalau Rey Mysterio ada bapak kandungnya dan lebih ke kayak Benar. gue lebih cenderung anaknya Eddie daripada anaknya kayak Benar. lu Rey gitu-gitu. Itu lu kalau mau ngomong Berkesinambungan, komedi ada, cuy. iya. Ada. Komedi ada, lu mau serius ada tuh lengkap banget di Iya. WWE. Lo nggak mau miss Netflix debut, Benar. WWE Netflix debut sih karena bakal rusuh banget. Ini Benar. Solo Sikoa lawan Roman Reigns dan nggak ada aturan, no diskualifikasi. Benar. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan muncul. Dan WWE setiap kali dia pindah ke sebuah network, otomatis dia akan memberi suguhan yang terbaik Betul. sih. Dan udah confirm kayak The Rock bakal muncul di Pasti. Netflix, Di Netflix, debut. ya. Ada Pasti The Rock. pecah. Pasti akan somehow terlibat nih. Betul. Nah, gitu-gitulah intinya. Benar. Karena kalau saat terakhir mungkin kalau gue bandingin ya dulu tuh UFC awal-awal dia tuh pernah masuk ke Fox dulu. Dia mau masuk ke sebuah television channel Fox itu di mana main eventnya adalah Cain Velasquez ketemu sama Junior Dos Santos dan itu kelar dalam hitungan dalam satu ronde lah. Nggak ini ya, Nggak ada scripted. Iya. Dan itu saat itu UFC pusing parah. Ya maksudnya pusing banget karena nggak klimaks ya. Nggak klimaks di sini. Ini kan kita mau ngasih suguhan yang paling menarik di televisi yang baru gitu. Iya. Kita pengen yang ngasih klimaks, nggak klimaks. Nah kalau WWE gue yakin pasti klimaks. Ketika lu nonton Netflix pasti klimaks. Pasti klimaks. Pasti. Karena semua udah diatur dalam sebuah script writing dan storyline Betul. yang sudah dibangun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pasti. Udah pasti klimaks. Jadi jangan lupa nonton deh. Iya, kalau misalnya lu buat yang udah lama nggak nonton dan pengen nanya-nanya soal gulat dan udah sampai mana storyline-nya, feel free untuk DM gue di Bungkus Official atau Andika Mamesa atau di Pot Gulat. Kalian Pot bisa Gulat, follow, jangan lupa follow tuh Instagram kita di Pot Iya. Gulat. Kita juga ada di TikTok di Pot Gulat. Benar. Dan kita akan selalu bikin event-event nonton bareng. Intinya ini adalah episode 1 dari episode sekian yang kita harapkan bisa membuat orang-orang yang nggak tertarik atau pernah nonton atau udah lama nggak nonton tapi pengen nonton lagi tapi nggak tahu gimana mulainya. Ini adalah tempat yang pas buat kalian tonton. Yoi. Oke, Gitu sampai aja kali ya. Sini aja episode pertama kita ya. Ntar gue mau belajar, gue nggak pernah bikin podcast. Kemal kalau bikin closing gimana biasanya? Udah gitu doang. Oh, gitu Oke, doang. udah semua. Bye. Oh, gitu ya udah. doang. Bye. Bye.